Shalom, selamat sahabat bagi kita semuanya. Selamat sahabat juga buat Bapak Ibu saudara-saudari yang berbakti di rumah masing-masing. Pada hari sabat ini tentunya kita bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih berikan kita satu hari sabat agar kita dapat menguduskan hari sabat itu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya juga berterima kasih khususnya kepada Bapak Pendeta dan anggota jemaat yang telah memberikan satu kesempatan yang baik bagi saya untuk membawakan firman Tuhan pada hari sabat ini. Terima kasih juga untuk khotbah anak-anak yang telah dibawakan dan satu lagu pujian yang sangat luar biasa. Biarlah itu hanya kepujian buat nama Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada partisipan yang telah mengambil bagian yang sudah melayani kita pada hari sabat ini. Bapak Ibu saudari, pada hari ini saya minta dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu saudari, sepanjang saya membawakan firman Tuhan, saya mohon doanya masing-masing. Agar ketika saya membawakan firman Tuhan, jangan lihat manusia berdosa ini, tetapi biarlah saya membawakan firman Tuhan, kita bisa melihat karakter Yesus dari firman ini, dan kita dapat hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang kedua, mari kita fokus akan firman Tuhan, kita singkirkan hal-hal yang mungkin mengganggu kita, agar kita memang benar-benar layak berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita berdoa sekali lagi. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sangat membutuhkan Roh Kudus Tuhan yang berkuasa bagi hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami benar-benar mengerti Tuhan akan pekabaran firman Tuhan. Biarlah Engkau berkati hamba, agar hamba dapat membawakan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Ada seorang anak bertanya kepada seorang pendeta. Mereka sedang mengobrol-ngobrol, lalu anak ini bertanya. Anak ini masih kecil. Dia bertanya, "Pak Pendeta, coba jelaskan sebesar apa Tuhan itu?" Anak ini bertanya secara polos dan tulus. Lalu pendeta ini bingung bagaimana caranya menjelaskan sebesar apa Tuhan itu kepada anak kecil. Kebetulan pendeta lihat ke atas, lalu pendeta ini lihat ada sebuah pesawat yang terbang. Lalu pendeta bertanya kepada anak itu, "Sebelum Pak Pendeta jawab pertanyaanmu, Pak Pendeta mau tanya, sebesar apa pesawat terbang itu?" Anak ini menjawab, "Pak Pendeta, kalau dari tempat kita ini, pesawat itu sangat kecil. Bahkan hanya sebesar jari tangan. Pesawat itu sangat kecil Pak Pendeta." Lalu Pak Pendeta punya akal, punya ide, dia bawa anak ini ke bandara. Sesampai di bandara, Pak Pendeta bertanya dan menunjuk kepada sebuah pesawat yang sedang parkir. Pesawat ini sangat besar dan megah. Lalu pendeta katakan, "Sekarang sebesar apa pesawat terbang itu?" Lalu anak ini berkata dengan dia semangat, dia katakan kepada Pak Pendeta, "Pak Pendeta, pesawat itu sangat megah, besar, dan luar biasa." Pendeta ini tersenyum melihat anak ini, dan pendeta berkata, "Kamu tadi tanya sebesar apa Tuhan itu? Sebesar apa Tuhan itu tergantung seberapa dekat engkau pada Tuhan." Anak pendeta ini menjelaskan, Tuhan itu akan sangat besar jika kita selalu dekat pada Tuhan. Ketika kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan sangat luar biasa bagi kehidupanmu. Tetapi ketika kita jauh daripada Tuhan, Tuhan itu sangat kecil dan tidak ada artinya. Anak ini akhirnya tersenyum dan dia mulai mengerti seberapa besar Tuhan itu dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudari, orang-orang Kristen, khususnya kita sebagai gereja Masih Advent Hari ke-7, haruslah selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan. Haruslah kita merasakan bahwa sangat besar Tuhan itu dalam kehidupan kerohanian kita. Kita harus melihat betapa dahsyatnya Tuhan itu. Tetapi saya mau bertanya, apakah kerinduan untuk bertemu dengan Yesus selalu menyala dalam kehidupan kita? Bertemu dengan Yesus itu bukan hanya datang ke kebaktian, masuk ke ruang ibadah, lalu bertemu dengan Yesus. Itulah definisi bertemu dengan Yesus. Bukan hanya itu Bapak Ibu saudari. Doa pribadi kita saat kita membaca firman Tuhan, doa persekutuan kita setiap hari sebelum kita memulai aktivitas kita,
Apakah kita mengutamakan untuk bertemu dengan Yesus? Pada hari Sabat ini, judul firman Tuhan yang saya bawakan adalah Zakheus, kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Kalau kita mungkin sudah sering mendengar pekabaran tentang Zakheus. Sewaktu saya anak-anak, cerita Zakheus sering sekali dikhotbahkan di khotbah anak-anak. Dan pasti terlintas di pikiran kalau ditanya tentang Zakheus, dia adalah orang pendek, pemungut cukai. Hari Sabat hari ini kita akan melihat bagaimana kerinduan hati seorang Zakheus, seorang berdosa yang dianggap oleh orang-orang Israel saat itu, orang-orang Yahudi, dia adalah orang berdosa. Tetapi dia punya kerinduan besar untuk bertemu dengan Yesus. Mari kita baca Alkitab kita. Kita buka masing-masing dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Kita akan melihat pelajaran rohani dari hamba Tuhan. Saya katakan hamba Tuhan karena Zakheus adalah murid Tuhan juga. Kita akan melihat apa poin-poin rohani yang sangat penting bagi kehidupan iman kita. Di ayat pertama dikatakan bahwa Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Sebelum Yesus masuk ke dalam kota Jeriko, dia sudah menyembuhkan seorang yang buta. Sehingga penduduk Jeriko, termasuk Zakheus, sangat-sangat penasaran untuk bertemu dengan Yesus. Zakheus, menurut tulisan Nyonya White, Zakheus telah mendengar Yesus itu ketika Yohanes Pembaptis membaptiskan Yesus di dalam air. Dan dia sudah mendengar bagaimana Yesus itu, tetapi dia penasaran. Di ayat 2 katakan, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang sangat kaya. Zakheus ini, termasuk penduduk kota Jeriko, sangat-sangat penasaran untuk melihat Yesus. Di ayat ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu? Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Kalau seandainya saat itu sudah ada Facebook, Instagram, atau mungkin media sosial lainnya, mungkin Zakheus melihat, oh begini rupa Yesus, oh begini ternyata Yesus itu. Tetapi saat itu Zakheus hanya mendengar dari kata, dari mulut orang. Dia hanya mendengar Yesus telah membuat mujizat. Sehingga itu yang membuat Zakheus ingin melihat Yesus. Kebetulan juga Yesus hendak masuk ke kota Jeriko. Satu kesempatan yang baik menurut Zakheus. Sehingga Zakheus berusaha untuk melihat Yesus. Namun kita lihat dulu latar belakang Zakheus ini, atau Zakheus ini di mata masyarakat saat itu. Zakheus atau pekerjaannya tadi, dia sangat kaya, dia kerjanya kepala pemungut cukai. Pemungut cukai dipandang buruk oleh masyarakat di sekitar dan cenderung dibenci oleh masyarakat. Karena apa Bapak Ibu Saudari? Karena mereka dikatakan bekerja sama dengan kerajaan Romawi. Pajaknya memberatkan mereka. Menarik pajak untuk diberikan kepada pemerintah. Bangsa Romawi adalah bangsa penjajah. Dan kadangkala pemungut cukai ini kejam sekali caranya saat meminta, menagih pajak itu kepada bangsa Israel saat itu. Sehingga pemungut cukai dibenci oleh masyarakat, termasuk Zakheus ini. Tetapi orang berdosa, orang yang dibenci oleh masyarakat, yang mungkin dikucilkan, punya kerinduan yang sangat besar untuk bertemu dengan Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudari, di saat dia punya kerinduan yang sangat besar, ada dua faktor yang menghalangi Zakheus. Tadi di ayat ketiga katakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak dan sebab badannya pendek. Dua faktor yang menghalangi Zakheus untuk bertemu dengan Yesus. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal dari dalam diri. Sebab badannya pendek. Dalam bahasa Yunani-nya mikros, small, little, pendek, kerdil.
Bapak Ibu Saudari, tinggi rata-rata orang Yahudi saat itu 180 cm. Dan mereka sangat-sangat tinggi. Dan Zakheus ini termasuk golongan yang pendek. Alkitab catatkan itu. Saya baca, kenapa bisa berbadan pendek? Bisa saja oleh karena genetika. Ya, badan-badan Asia rata-rata tingginya ya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Lalu saya melihat kenapa badan pendek, oleh karena mungkin kurangnya gizi saat dia tumbuh kembang. Apa poin rohaninya Bapak Ibu Saudari? Terkadang kita sulit untuk bertemu Yesus oleh karena Nyonya White tuliskan, karena pengaruh-pengaruh yang mendorong kepada keduniawian dan keangkuhan. Dalam suasana ini, pikiran dan jiwa kita itu menjadi kerdil. Kurangnya persekutuan dengan Tuhan, kurangnya kita merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, kurangnya kita membaca kitab suci. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, kita terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi. Kita mungkin sombong oleh karena berkat-berkat Tuhan. Kita katakan, oh ini karena saya. Kita lupakan Tuhan yang membuat pikiran dan jiwa kita ini kerdil. Kita datang kepada Tuhan hanya saat butuh. Kalau di kampung saya Bapak Ibu Saudari, saat dia sakit, taruh Alkitab di atas kepalanya. Kalau sudah mengorong-orong katanya atau sudah menderita, aduh sakit sekali, taruh Alkitab di atas kepala. Dikatakan berkuasa ini Alkitab menyembuhkan. Tetapi saat sehat bisa melompat-lompat berlari, sudah Alkitab ini didiamkan sampai berdebu. Nyonya White tuliskan juga keangkuhan. Itu yang membuat kita sulit untuk bertemu Yesus. Kadang-kadang ketika kita ingin berdoa pagi-pagi, kita sudah buru-buru untuk berangkat kerja, sehingga melupakan Tuhan. Pengalaman-pengalaman rohani kita yang kurang membuat kita sering sekali sulit untuk bertemu dengan Yesus. Lalu faktor yang kedua Bapak Ibu Saudari. Faktor yang kedua yang menghalangi Zakheus bertemu dengan Yesus adalah orang banyak. Orang banyak yang menghalangi dia. Ya, Zakheus pendek, sedangkan orang-orang Yahudi saat itu tinggi-tinggi. Dia tidak bisa melihat Yesus. Tetapi kita ingat Bapak Ibu Saudari, mari kita berhenti sejenak. Di ayat pertama dikatakan Zakheus adalah pemungut cukai dan seorang yang kaya. Bisa saja Zakheus menggunakan kekuasaannya, kekayaannya. Dia sewa atau dia gaji pasukan Romawi saat itu. Lalu dikatakan dia sewa pasukan Romawi dan dia berkata, tolong berikan jalan kepadaku, amankan jalan agar saya bertemu dengan Yesus. Bisa saja Bapak Ibu Saudari. Tetapi Zakheus tidak melakukan itu. Dia sadar bahwa kekayaan dan kekuasaannya tidak berharga di hadapan Yesus. Dia ingin berusaha bertemu dengan Yesus dengan caranya sendiri. Bukan karena dia pakai hartanya, bukan karena dia pakai kekuasaannya untuk bertemu dengan Yesus. Saya melihat poin rohani yang kita bisa dapat. Zakheus ini adalah seorang yang rendah hati. Dia sadar, kalau saya pakai ini harta kekuasaan, ya benarlah kata orang Yahudi ini. Dia tidak memilih untuk memakai uang kekuasaannya, mengamankan jalan untuk bertemu dengan Yesus. Mari kita belajar teladan Zakheus yang luar biasa ini. Ketika orang banyak menghalangi Zakheus untuk bertemu Yesus, saya teringat dengan kisah dalam Matius 19 ayat 13. Ketika anak-anak hendak datang bertemu dengan Yesus, terus murid-murid Yesus ini halang-halangi. Jangan. Kadang juga orang banyak saat kita sakit hati di dalam gereja, oleh karena perkataan orang lain membuat kita tidak bertemu dengan Yesus. Ketika mungkin bagi anak-anak muda pacaran sesama anggota jemaat, satu jemaat, saat putus berantam dia malas datang ke gereja, akan ketemu dia. Atau Bapak Ibu Saudari, saya tidak akan datang ke gereja kalau dia masih di sana. Banyak sekali kejadian seperti itu bagi umat-umat Tuhan. Banyak sekali orang tidak mau, ini alasannya.
Ketika saya praktek di Limbong, ini alasan beberapa anggota jemaat kita, saya tidak akan mau datang ke gereja kalau dia masih di situ. Alasan. Dan juga Bapak Ibu Saudari, ketika murid-murid Yesus menghalangi anak-anak datang kepada Yesus, mari kita tanya dalam diri kita masing-masing. Apakah pernah dalam kehidupan kerohanian saya saat saya datang ke gereja, saya jadi menghalangi orang untuk datang pada Yesus? Pendeta, ketua-ketua jemaat, semua mari kita introspeksi diri. Apakah saya pernah menghalangi orang lain untuk datang kepada Tuhan? Kita tidak tahu perkataan kita, tindakan kita yang membuat orang tidak datang lagi ke gereja. Mari kita renungkan dan kita ingat masing-masing. Kita pernah salah berbicara atau dari mimbar ini kita pakai untuk mengecam dosa orang lain. Sengaja untuk menembak atau mengecam dosa anggota jemaat. Mari kita tanya dalam kehidupan kerohanian kita. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ketika Zakheus sadar bahwa dalam posisinya saat itu dia tidak akan mampu bertemu dengan Yesus, Zakheus melakukan dua hal. Dia sadar dia tidak akan bisa bertemu dengan Yesus pada posisi satu. Dia punya ide. Di ayat 4 katakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Kerinduan untuk menghadapi rintangan. Zakheus sadar bahwa dia tidak bisa bertemu dengan Yesus oleh karena dua hal. Tetapi Zakheus melakukan dua hal untuk bertemu dengan Yesus. Yang pertama, dia berlari, dan yang kedua, dia memanjat. Dia berlari. Zakheus memiliki ide. Dia memiliki ide kemana selanjutnya Tuhan ini akan pergi. Sehingga dia berlari mendahului orang banyak. Dia punya pemikiran, dia punya ide. Umat-umat Tuhan juga harus punya kebijaksanaan. Saat kita sadar kita tidak bisa bertemu Yesus oleh karena faktor dari dalam diri kita atau karena orang lain, mari kita berbuat lebih. Mari kita semakin gigih berdoa, berserah kepada Tuhan, membaca firman-Nya. Saya teringat dengan tulisan Rasul Paulus katakan, tidakkah kamu tahu dalam gelanggang pertandingan semua peserta untuk berlari, dan bahwa hanya satu orang yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Zakheus melakukan hal seperti itu. Saya sadar Yesus, saya tidak akan bertemu dengan engkau jika saya tetap pada posisi itu. Maka dia berlari mendahului orang banyak. Zakheus adalah orang yang kaya dan pekerjaannya hanya duduk meminta setoran dari pemungut cukai yang lainnya. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudari, atau bisa kita katakan Zakheus pendek dan sedikit gendut. Kita bisa lihat atau kita bisa berpikir bagaimana orang pendek dan gendut berlari. Tentunya dia akan berusaha sekuat tenaga, ngos-ngosan atau keringatan. Orang pendek, gendut berlari pasti akan sedikit lucu jika kita lihat. Tetapi Zakheus melakukan hal itu. Bukan hanya berlari, tetapi dia memanjat pohon ara. Pohon ara ini, ya, walaupun saya belum pernah lihat secara langsung, tetapi hampir sama katanya jenisnya dengan pohon kaktus. Batangnya itu sangat sakit. Orang gendut, orang pendek memanjat pohon. Bapak Ibu Saudari, resikonya bisa celaka, cedera, dan bahkan sampai kepada kematian. Banyak orang karena memanjat terjatuh meninggal dunia Bapak Ibu Saudari. Tetapi Zakheus tidak berpikir apa yang menjadi resiko, bahkan sampai mungkin resikonya mati sekalipun. Tetapi Zakheus berlari dan dia memanjat pohon ara. Saat kita sulit bertemu Yesus, kita harus melakukan hal-hal yang mungkin di luar dugaan orang lain. Mari kita semakin berdoa, semakin berserah kepada Tuhan, agar kita mampu melihat Yesus. Makanya dalam Markus 2 ayat 1-12, ketika ada orang lumpuh, Yesus berada di dalam satu ruangan. Mereka tidak bisa lagi masuk melalui pintu. Apa ide mereka? Mereka memanjat ke atas atap.
lalu membawa orang lumpuh itu dari atap. Dari pelajaran-pelajaran ini, banyak juga umat-umat Tuhan yang ingin bertemu dengan Yesus melakukan hal-hal yang berisiko. Kita juga sebagai umat-umat Tuhan, bukan hanya rindu bertemu dengan Yesus, tetapi mari juga kita punya kerinduan membagikan karakter Yesus ini kepada orang lain. Mari kita ingat bahwa kita adalah penginjil-penginjil Tuhan. Kita adalah umat-umat Tuhan yang diberikan satu tugas yang mulia, yaitu menyelesaikan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Resiko yang kita alami pasti, tetapi ketika kita rindu untuk bertemu dengan Yesus dan tidak berfokus pada resiko itu, apa yang terjadi? Pada akhirnya, di ayat selanjutnya, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakheus sangat terkejut, dan dia dikatakan oleh ahli-ahli kitab, ahli-ahli teologi, dia turun dari pohon ara itu bukan santai, tetapi terburu-buru oleh karena sukacita yang dia dengarkan bahwa seorang juru selamat Yesus Kristus, yang pada awalnya Zakheus hanya ingin melihat bagaimana rupa Yesus, tetapi dia mendengar, "Zakheus, segera turun, sebab aku harus menumpang di rumahmu pada hari ini." Bukan hanya menumpang, tetapi makan juga. Luar biasa Bapak Ibu Saudari. Ketika kita berusaha melakukan yang terbaik untuk Tuhan, kita tidak terduga, kita akan tidak menduga bahwa berkat Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita akan ada saja selalu berkat-berkat Tuhan. Kita bisa bertemu dengan Yesus. Zakheus berbuat lebih di antara semua orang pada saat itu. Artinya dia berbuat lewat dari semestinya. Dia melakukan hal yang tidak dilakukan oleh orang lain saat itu, Bapak Ibu Saudari. Namun sedihnya, di ayat 7, ketika semua orang yang melihat hal itu, mereka bersungut-sungut. Katanya, "Iya, Yesus Kristus menumpang di rumah orang berdosa." Seakan-akan orang banyak ini mendahului Yesus, lebih hebat dari Yesus. Masa dia tidak tahu? Yesus tidak tahu bahwa dia menumpang di rumah orang berdosa. Mereka dibutakan bahwa tujuan Yesus datang melayani di dunia ini adalah untuk orang-orang berdosa, bukan untuk orang benar. Jika sudah benar, mungkin kita sudah diangkat ke dalam kerajaan sorga. Orang banyak, apa dikatakan oleh Nyonya White? Orang banyak yang membuka jalan dan Zakheus yang berjalan seolah-olah bermimpi. Memimpi jalan yang menuju ke rumahnya sendiri. Tetapi rabi-rabi memandang dengan muka marah dan bersungut-sungut dengan perasaan tidak puas dan mengejek. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Ada pertanyaan Bapak Ibu Saudari. Di posisi siapa kita ini? Yang pertama, apakah kita pernah susah melihat orang senang? Smos, lateni roha kalau dibilang orang Batak. Ketika orang susah kita senang. Wah, saya mampus kamu. Ketika dia bersuka cita, kita malah bersedih. Kenapa ya dia bisa begitu? Kenapa ya dia dapat berkat Tuhan? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Pernahkah kita merasa bahwa Allah telah salah memberikan berkat kepada orang lain? Kadang ketika kita melihat orang lain, kita katakan, "Tuhan, seharusnya berkat itu bukan untuk dia, tapi untuk saya." Dalam pekerjaan kita, "Tuhan, promosi itu seharusnya bukan untuk dia, tapi untuk saya." Kenapa Tuhan tidak adil? Sebagai manusia berdosa, sering sekali saya mengeluh seperti itu. "Tuhan, kenapa malah dia? Kenapa bukan aku?" Kita salahkan, atau kita lebih hebat dari Tuhan. Pernahkah kita menyalahkan Yesus? Pernahkah kita menghakimi sesama kita? Orang-orang rabi-rabi saat itu berkata, "Dia menumpang di rumah orang berdosa." Dalam kitab Injil, Yesus lebih terima doa-doa orang pemungut cukai daripada doa-doa orang Farisi dan Saduki. Doa orang Farisi katakan, "Tuhan, terima kasih, Engkau tidak menjadikan aku seperti orang pemungut cukai." Tetapi pemungut cukai ketika berdoa, dia merasa tidak layak selalu datang ke dalam
kehadirat Tuhan. Jangan sampai posisi kita adalah posisi rabi-rabi orang-orang Yahudi saat itu. Tetapi saya mau anggota jemaat Bintaro yang berbakti di gereja maupun di rumah masing-masing, kita akan buang hal-hal seperti itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Lukas 19 ayat 8 katakan, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sebagaimana halnya kepala pemungut cukai itu, ia akan membuktikan kesungguh-sungguhannya dengan jalan memberi ganti rugi. Zakheus yang pada saat itu dihakimi dan direndahkan, digosipin, tidak membalasnya dan tidak marah, tetapi malah punya kerinduan untuk membantu dan mengasihi orang-orang yang membencinya. Dia memberikan setengah hartanya kepada orang, bahkan memberikan ganti rugi 4 kali lipat jika ada yang dia peras. Bapak Ibu Saudari, ketika kita memang benar-benar bertemu dengan Yesus, orang-orang hamba-hamba Tuhan yang bertemu dengan Yesus, karakternya akan diubahkan. Sama seperti Zakheus. Dari pemeras, dari pemungut cukai, ketika bertemu dengan Yesus, karakternya diubahkan. Dia bahkan katakan dia berikan setengah hartanya kepada orang banyak, bahkan memberi ganti rugi 4 kali lipat. Luar biasa Bapak Ibu Saudari. Saya jadi bertanya ketika menyusun khotbah ini, Tuhan, apa yang saya sudah berikan kepada pelayanan Tuhan? Apa yang saya sudah berikan kepada orang lain? Apakah memang benar-benar saya rindu untuk bertemu dengan Yesus? Kerinduan untuk menjadi berkat kepada siapapun. Lukas 6 ayat 27 katakan, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepadanya. Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Orang-orang Kristen, khususnya gereja Masih Hari ke-7, harus mengasihi. Kasihnya harus luar biasa. Bahkan mengasihi orang yang membenci kita. Apakah nanti sehabis kebaktian ini, mungkin ketika ada orang yang mungkin hendak ingin menyenggol kita, kita malah marah? Terkadang kualitas iman digambarkan oleh hal-hal yang sederhana. Seperti Zakheus Bapak Ibu Saudari. Dan pada akhirnya Lukas 19 ayat 9 dan 10 katakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita semuanya sama di mata Tuhan. Kita ini sama-sama berdosa. Dan upah dosa ialah maut. Bapak Ibu Saudari, kita belajar dari karakter Zakheus. Dia rindu bertemu dengan Yesus. Dia tidak pakai kekayaan dan kekuasaan yang dia peroleh untuk bertemu dengan Yesus. Ketika dia rindu bertemu Yesus, dia kalahkan segala rintangan. Dia punya kerinduan yang luar biasa untuk bertemu dengan Yesus. Pada akhirnya Yesus datang dan makan di rumah Zakheus. Zakheus pada saat itu mungkin sudah menjadi murid Yesus. Dia sebarkan kasih Tuhan, karakter Tuhan itu kepada orang lain. Kalau Lukas lanjut catatkan tentang kehidupan Zakheus, mungkin Zakheus ini menjadi seorang misionaris, seorang pekabar Injil Tuhan di dalam kehidupannya. Apapun yang kita pakai, tidak punya harta, mari kita pakai waktu, tenaga kita. Dan yang terakhir, doa. Mari kita doakan agar jemaat kita ini bersatu Bapak Ibu Saudari. Yakobus 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan memberikan mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Banyak orang katakan Zakheus membeli keselamatan. Tetapi kita sudah belajar tadi, dia menyerahkan harta, menyerahkan hatinya. Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bukan harta kekayaan, mobil, rumah, bukan hanya itu harta yang menurut saya. Tetapi kesehatan juga merupakan harta kita. Waktu kita. Kita adalah penata layanan Tuhan.
Jika kita menyerahkan kehidupan kita ini dalam setiap pekerjaan, bidang pekerjaan kita, ketika kita punya prinsip untuk bertemu Yesus dan memperkenalkan Yesus kepada orang lain, maka berkat Tuhan akan nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudari. Amin. Sebagai kutipan terakhir, kesucian ialah hidup seluruhnya bagi Allah. Itulah penyerahan hati dan kehidupan seluruhnya untuk dialami oleh prinsip-prinsip surgawi. Bila Kristus diterima sebagai juru selamat pribadi, keselamatan datang kepada jiwa. Zakheus telah menerima Yesus bukan saja sebagai seorang tamu yang akan pergi dari rumahnya, melainkan sebagai seorang yang tinggal di Ka'bah jiwanya. Mari kita jadikan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, penenang hati kita, dan biarlah setiap hari kita selalu rindu bertemu dengan Yesus. Saya bawakan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.